Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin untuk saya mulai agenda Prospek Talks yang ke-37 pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Silvatra atau biasa dipanggil Fatra dari Prospek Institute. Baik, kami ucapkan selamat bergabung dalam Prospek Talks yang ke-37 dengan tema keanekaragaman hayati bagi kontinuitas fungsi ekologis yang dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 dari pukul 9 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Oke, baik, sedikit informasi Bapak dan Ibu, kalau Prospek Talks ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek sendiri atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya, adalah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Oke, baik, sebelum kita memulai Prospek Talks yang ke-37 pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, sebelum memulai Prospek Talks yang ke-37 ini, saya mohon izin untuk mendokumentasikan Prospek Talk pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Jadi dipersilahkan jika berkenan untuk mengaktifkan kameranya atau mungkin ingin memberikan reaction juga monggo dipersilahkan. Baik, saya tunggu sekitar 2 menit hingga Bapak dan Ibu sudah siap untuk menyalakan kameranya. Oke, saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengabadikan acara pada pagi hari ini. Oke, langsung saja sebelum kita memasuki agenda yang selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari General Manager Prospek Institute, yaitu Mbak Karinandini Zahra Ineza. Mungkin saya sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi, Mbak Ineza. Halo, selamat pagi Mbak Fatra dan rekan-rekan sekalian. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Oke, sudah terdengar dengan baik Mbak Ineza. Oke, kalau begitu kepada Mbak Ineza dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna dan Mas Azam yang pada pagi hari ini berkenan bergabung pada diskusi kita terkait dengan peran konservasi keanekaragaman hayati, terutama dalam memastikan keberlangsungan ekologi. Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati dunia, tentunya didukung dengan fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar juga menguasai keanekaragaman daratan dan laut yang kaya. Sumber daya alam kita yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang beragam, yaitu kurang lebihnya 20% dari seluruh spesies di dunia.
Maka dengan terjaganya keanekaragaman hayati tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai manusia, bahkan keberadaan keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai sumber makanan, obat-obatan, bahkan dapat menjadi bahan baku untuk tempat tinggal. Selain itu, keanekaragaman hayati juga memberikan manfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia. Maka, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kelangsungan fungsi ekologis, terutama dalam pelaksanaan pembangunan negara demi kehidupan masyarakat yang sejahtera dan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Maka hari ini senang sekali Ibu Ratna Wingit, Sarjana Ilmu Komunikasi Master of Business Administration, selaku Manajer Tanggung Jawab Lingkungan dan Kemitraan PT Bio Farma Persero, telah hadir bersama kita di Prospektor ke-37. Mungkin saya izin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Ratna. Halo Mbak Ineza, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu, apa kabar, Ibu? Baik, makasih Mbak Ineza atas undangan dari prospektusnya. Dengan senang hati. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, hari ini Ibu Ratna akan menjelaskan komitmen dan praktek oleh Bio Farma dalam penguatan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan akademisi untuk menjaga keanekaragaman hayati. Bu Ratna, hari ini izin teman-teman akan mengulik lebih banyaknya mengenai apa yang sudah dilakukan Bio Farma dalam perannya menjaga keanekaragaman hayati. Gak apa-apa ya, Bu ya? Silahkan Mbak, kita sama-sama belajar. Bio Farma juga masih banyak belajar sampai saat ini. Baik, terima kasih. Nah, rekan-rekan semua, hari ini mungkin kalau dari poster teman-teman notisnya adalah akan hadir Bapak Profesor Dr. Sugiarto, Magister Sains, selaku Rektor dari Universitas Tidar, yang hari ini seharusnya menjadi narasumber di prospektor kali ini, cuman beliau kebetulan berhalangan hadir karena sedang sakit. Mari kita mendoakan beliau agar beliau cepat pulih dan sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan khawatir, hari ini telah hadir narasumber kita, ada Mas Muhammad Nurzaman, Sarjana Ilmu Sains, Magister Lingkungan, selaku staf program muda konservasi pohon langka dan Forum Pohon Langka Indonesia. Mungkin saya juga izin menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Azam. Halo Kak Ineza. Iya, Mas Azam mungkin agak kaget ya Mas ya, agak Oh, shock nih pagi-pagi ada yang ya. menghubungi. Saya baru pulang dari Tapanuli kemarin terus tadi Nah, pagi mungkin nanti terus ada iya. iya, Oke. mungkin nanti boleh diceritain Mas kalau misalkan di Tapanuli Boleh. apa yang dilaksanakan Siap-siap. juga. Iya, Ya. izin ya Mas. Hari ini kita akan Ya. belajar kira-kira kalau dari sisi konservasi atau peran-peran terkait dengan keanekaragaman hayati, apa sih yang bisa dilakukan Hmm, bersama-sama dan kita Ya. kelola bersama-sama untuk mendukung fungsi ekologis, terutama didukung oleh aktor lokal dan kemitraan strategis. Izin belajar bersama Ya. ya Mas. Cocok. Siap. Iya Kak, saya juga ingin share informasi dan ingin ambil informasi nih dari Kak Anggita dari Bio Farma juga kan. Ya. Siap, baik. Oke, mungkin saya mau melanjutkan informasi sedikit melenceng dari prospektor. Pada kesempatan ini, kami ingin mengundang rekan-rekan sekalian untuk turut berpartisipasi dalam ISRA. Jadi, ISRA ini apa sih? ISRA adalah Indonesia Social Responsibility Award yang akan diadakan kembali tahun ini karena kita melihat ISRA sebagai momentum untuk bertransformasi menuju kebaikan melalui komitmen dan penciptaan inovasi-inovasi oleh para pelaku industri dan penggiat keberlanjutan. Di 27 Juni 2024 nanti, kami menggelar ISRA 2024 dengan tema Confronting Climate Change, Survive to Revive dalam rangka merespon perubahan iklim. Nah, saat ini sudah dibuka submission untuk artikel ilmiah terbaik dan entries for awards. Jadi kami mengundang Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian untuk turut berpartisipasi. Karena ada dua kegiatan, untuk yang awarding itu kami masih membuka pendaftaran untuk entries berupa risalah maupun CSR video documentation yang dibuka hingga tanggal 9 Juni. Lalu untuk artikel ilmiah dalam conference kami masih menunggu hingga tanggal 10 Juni. Jadi harapan kami masih cukup waktu untuk rekan-rekan sekalian untuk menyiapkan baik risalahnya atau video documentationnya atau juga paper terbaiknya. Jadi silahkan kami sangat senang hati mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi dalam ISRA tahun ini. Nah, informasi lebih jauh mengenai
kira-kira akan dilaksanakan di mana, atau kira-kira siapa sih keynote speakers yang akan hadir, siapa sih kira-kira nanti akan menyampaikan gagasan-gagasannya di dalam acara kami. Silahkan follow Instagram @israwords atau hubungi call center kami di 0811 3333 5777. Nah, mungkin itu sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Prospek Institut. Terima kasih atas waktunya Ibu narasumber, Mas narasumber, dan Mbak Mas rekan-rekan sekalian. Semoga forum kita pada pagi hari ini menjadi ajang berbagi ilmu dan berbagi manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan ke Mbak Fatra. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mbak Ineza untuk sambutannya yang telah diberikan, menjadi semangat bagi kita pada pagi hari ini untuk menyimak Prospek Talks yang ke-37. Oke, baik, langsung saja untuk acara Prospek Talks yang ke-37 kali ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Mas Muhammad Arif Ramadan atau biasa dipanggil Mas Arif. Izin untuk saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi Mas Arif merupakan lulusan Sarjana Biologi FMIPA Universitas 11 Maret Surakarta dan saat ini menjadi bagian dari Departemen Research and Consulting di PT Arjuna Wijaya Karya. Mas Arif juga telah terlibat aktif dalam beberapa riset enviro terutama terkait dengan keanekaragaman hayati dan konservasi, antara lain kajian baseline dan monef perlindungan keanekaragaman hayati, serta riset tanaman obat dan jamu oleh Kementerian Kesehatan. Ya, selain itu juga memiliki penelitian individu yang berkaitan dengan anggrek langka, Papipedilum javanicum di Gunung Lawu dan terlibat dalam riset studi habitat burung jalak Bali di Taman Nasional Bari Barat. Baik, izin untuk saya menyapa, selamat pagi Mas Arif. Lagi Mbak Fatra. Oke, baik Mas Arif, apakah sudah siap untuk memoderatori agenda Prospek Talk yang ke-37 pada hari ini? Insya Allah sudah siap, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya kepada Mas Arif, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Fatra atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif dari Prospek Institut. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat berpartisipasi sebagai moderator dalam acara Prospek Talks ke-37 yang mengangkat tema keanekaragaman hayati bagi kontinuitas fungsi ekologis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang diberkahi oleh Yang Maha Kuasa dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia semakin terkikis dan terancam dari banyak faktor. Padahal peran dari keanekaragaman hayati dalam suatu ekosistem sangatlah esensial, karena berperan penting dalam keseimbangan dari fungsi ekologis suatu habitat. Upaya konservasi dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati perlu ditekankan dalam konsep kehidupan berkelanjutan. Nah, Bapak, Ibu, serta rekan sekalian, sehubungan dengan hal itu, pada Prospek Talks kali ini kita mendatangkan dua narasumber yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Satu dari sisi perusahaan dan satu dari sisi non-government untuk organisasi. Langsung saja kita sapa para narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Ibu Ratna Wingit Halo, Anggita. Mas. Halo, Halo. halo Ibu. Mohon izin ini panggilnya Ibu Ibu Anggit Anggita aja. atau Ibu Kebetulan Ratna? kalau rekan-rekan di kantor manggil saya Anggit. Kebetulan ada yang namanya Ratna juga, jadi biar Oh gampang iya, membedakan. iya, Padahal iya. cuma dua yang namanya Ratna, tapi rekan-rekan di sini manggil saya Anggit. Oke, baik Terima Ibu kasih. Anggit. Apa kabar Ibu? Baik, Mas. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mas Muhammad Nur Zaman. Bagaimana kabarnya Mas? Baik, Mas Arif. Halo, lama tak jumpa. Ya, selamat ya kegiatan bareng ya Mas. Iya,
Oke, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai webinar dan diskusi pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara webinar pada hari ini. Yang pertama, penyampaian materi dari Ibu Ratna atau Ibu Anggit selama 15 menit. Kedua, penyampaian materi sekaligus tanggapan dari Mas Muhammad Nur Zaman selama 15 menit juga. Selanjutnya, sesi diskusi bersama para narasumber selama 20 menit. Untuk sesi diskusi nanti, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai dengan format yang telah dikirimkan panitia. Mengingatkan juga bahwa absensi akan dikirimkan panitia di tengah sesi diskusi nanti. Baik, langsung saja kita masuk pada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Ratna Wingit Anggita, Sarjana Ilmu Komunikasi MBA, atau bisa kita sapa Ibu Anggit. Izin untuk saya memperkenalkan beliau. Ibu Anggit merupakan manajer tanggung jawab lingkungan dan kemitraan PT Bio Farma Persero. Ibu Anggit memiliki jam terbang yang tinggi dalam perencanaan implementasi dan evaluasi program perlindungan keanekaragaman hayati, terestrial, dan marine. Baik, izin saya menyapa kembali. Selamat pagi, Bu Anggit. Sudah siap? Pagi, Mas Arif. Baik, saya persilahkan Ibu Anggit untuk membawakan presentasi materi pada pagi hari ini. Silakan, Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Mohon bantuannya ke... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Prospektus yang bersedia untuk mengundang kami dari Bio Farma untuk bisa sharing apa sih yang udah dilakukan Bio Farma terkait dengan program pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan selama ini. Mungkin next, silakan. Oke. Pertama-tama kalau kegiatan di Bio Farma ini teman-teman kami bisa sharing terkait pengelolaan lingkungan itu memang ada jadi beberapa tanggung jawab dari beberapa departemen. Kalau terkait dengan pengelolaan limbah B3 dan emisi itu di handle oleh Departemen Environment, Health and Safety. Terkait dengan efisiensi air dan efisiensi energi itu dipegang oleh Departemen Teknik. Juga beberapa departemen produk yang terkait. Kebetulan aktivitas di perusahaan kami ini Bio Farma itu secara proses bisnisnya sudah berdasarkan per produk. Oh ya, mohon maaf saya juga lupa menyampaikan ke teman-teman, Bio Farma ini produknya adalah salah satunya adalah vaksin dan antisera atau serum. Mungkin kalau masih belum familiar apa sih yang dikeluarkan produknya oleh Bio Farma, mungkin 3 tahun yang lalu pada saat wabah COVID terjadi, nah itu adalah Bio Farma yang salah satunya memproduksi vaksin COVID nasional yang Indovac. Nah, proses distribusi vaksin yang tempo hari juga dipegang oleh pemerintah Indonesia itu proses pendistribusiannya juga dilakukan oleh Bio Farma gitu teman-teman. Oke, next terkait dengan program lingkungan ini juga selain tadi dua departemen juga ada 2 departemen lain yang terkait, yaitu adalah Departemen Umum. Mereka ini bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan limbah non-B3-nya dan di mana saya dan teman-teman bertugas itu bertanggung jawab dalam proses program pengelolaan lingkungan terkait dengan keanekaragaman hayati, yaitu berada di Departemen TJSL atau mungkin lebih familiar kalau di beberapa perusahaan itu hanya menggunakan istilah CSR. Oke, next. Konsep yang sebenarnya selama ini dikembangkan oleh Bio Farma itu terkait dengan program konservasi kehatinya adalah terdiri dari 3 hal, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Sebenarnya di kami memang secara aktivitas bisnis ada beberapa sumber daya alam yang memang dimanfaatkan untuk diolah menjadi sumber produk atau mungkin juga jadi bahan baku. Salah satunya seperti kuda, mencit, juga ada beberapa hewan lain yang dipergunakan. Jadi kaitannya dengan konservasi hati sebenarnya memiliki kaitan erat dengan aliran proses bisnis yang kami lakukan. Saat kami sudah menyentuh konsep ekologi, biasanya hal ini tidak bisa berdiri sendiri.
Makanya kami coba meningkatkan proses konsep dari konservasi ekologinya ke ranah sosial, lalu ke ekonomi dengan harapan eh, mengurangi dampak-dampak negatif yang terjadi atas ulah manusia dalam melakukan perusakan lingkungan. Oke, Mas. Next. Tujuan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan, selain atas inisiatif perusahaan sendiri, terkait pelaksanaan KHT itu adalah salah satunya pencapaian KPI ke Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN ini adalah salah satu pemegang saham dari kami sebagai salah satu badan usaha milik negara. Selain itu, kami juga punya komitmen untuk mencapai penilaian proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain dari dua hal tersebut juga ada terkait dengan pencapaian SDGs dan konsep ESG yang saat ini sedang berkembang. Jadi harapannya sebenarnya untuk dengan sekarang konsep ESG kami bisa menyelaraskan dengan pelaksanaan di aspek lainnya terkait dari sisi kehatinya. Oke. Nah, untuk saat ini Bio Farma kebetulan si Departemen TJSL sendiri ini berdiri sejak 2011 di Bio Farma. Seiring waktu memang banyak perkembangan yang kami coba adaptasi dan coba dilakukan penyesuaian baik dari sisi organisasi sendiri dan aktivitas yang dilakukan. Tapi dari tahun ke tahun target yang menjadi sasaran program KHT itu tidak jauh dari kegiatan rehabilitasi ekosistem darat, kawasan pesisir, konservasi fauna, dan proses rilis fauna. Pelaksanaan kegiatan ini memang kami melaksanakan beberapa kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait atau memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Oke, next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kegiatan yang menjadi sasaran dan target ini kami mencoba berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti ada lembaga konservasi kehati, ada yayasan pencinta alam, baik skala nasional atau misalnya bisa dalam skala lembaga pendidikan seperti mahasiswa pencinta alam. Kami juga pernah ada kerjasama seperti itu. Jelas untuk lembaga pendidikan terkait dengan riset pengembangan, terus inovasi, penyusunan jurnal, ini juga kami ada kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Lembaga bisnis 2 atau 3 tahun terakhir ini kami seringkali melakukan kolaborasi pelaksanaan dari sisi program KHT gitu. Jadi supaya dampak yang diberikan skalanya tidak terlalu kecil karena mengingat kami pun dari sisi anggaran tidak terlalu besar, tapi mungkin permasalahan yang terjadi sangat lumayan kompleks. Jadi biasanya kami mencoba konsep kolaborasi ini mengajak teman-teman yang lain, misalnya secara pendanaan mereka kuat, tapi dari sisi lokasi atau pelaksanaannya mereka kurang memiliki pengalaman, akhirnya kita coba ajak kolaborasi. Ada beberapa kelompok tani hutan juga yang kami ajak kerjasama dalam pelaksanaan program kolaborasi ini. Salah satunya adalah kelompok tani hutan yang secara regulasi telah diakui oleh KLHK masuk dalam konsep perhutanan sosial. Begitu juga kolaborasi ini kami lakukan dengan lembaga pemerintahan, baik dari level kementerian di daerah di pusat sampai dengan level terkecil misalnya di kecamatan atau level yang lebih kecil lagi misalnya di desa gitu. Oke, next. Ini beberapa lokasi program KHT yang saat ini existing kami lakukan. Sebenarnya sebelumnya mungkin ada beberapa lokasi yang pernah kami lakukan terkait dengan program KHT. Untuk lokasi Taman Burung Masigit Karembi ini lokasinya sebenarnya berada di 3 kabupaten di daerah Jawa Barat, ada di Kabupaten Garut, Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Di sini kami melakukan kegiatan penanaman pohon, terus ada adopsi wali hutan, ada inventaris macan tutul, dikarenakan kawasan ini merupakan daerah ekosistem dari macan tutul. Lalu saat ini kami lakukan pengembangan budidaya bambu bersama kelompok petani di daerah tersebut.
Hal ini sebagai salah satu cara kami untuk mengurangi pembalakan liar di kawasan Taman Burung Mas Sigit Karumbi. Yang kedua adalah lokasi kawasan Pantai Mayangan Subang, Jawa Barat. Ini adalah kegiatan konservasi mangrove, ada penanaman mangrove. Selain konservasi mangrove, di sini pun kami melakukan intervensi lain selain dari bidang kehati, yaitu penanganan abrasi, karena kawasan ini mengalami abrasi lumayan cukup parah dan hampir setiap tahun mengalami banjirop. Selain itu, ada intervensi lain yang kami coba lakukan di kawasan Pantai Mayangan ini, yaitu juga terkait dengan program desalinasi, yaitu kami coba melakukan pengubahan, bukan pengubahan, ya, modifikasi air laut untuk menjadi air yang dapat dikonsumsi oleh warga. Next yaitu konservasi fauna. Ini kami bekerja sama dengan Yayasan Aspinal dan Yayasan Konservasi Alam Bandung di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung. Kami melakukan konservasi primata khas Jawa Barat. Dan ketika fauna-fauna yang khususnya primata ini lulus asesmen, lalu mereka akan dirilis ke beberapa wilayah yang memang dijadikan lokasi pelepas liaran. Biasanya juga tidak jauh dari kawasan Ciwidey ini. Seperti tahun lalu kami melakukan pelepasan owa dan surili di kawasan Gunung Tilu. Untuk next project tahun ini yang mungkin ini skalanya agak besar dan yang melakukan bukan hanya Bio Farma, ini kami akan melakukan konservasi terumbu karang di kawasan Gili Asahan, Lombok Barat. Insya Allah mungkin proyek ini akan ada beberapa BUMN, yayasan pendidikan, juga ada lembaga filantropi yang akan terlibat. Oke, next. Dari sisi penyaluran atau bentuk kegiatan kehati yang biasanya Bio Farma lakukan itu, untuk bentuk itu terdiri dari 4. Ada kegiatan charity, capacity building, empowerment, dan infrastruktur. Nah, dari bentuk penyaluran ini kami bisa kaitkan itu kebutuhannya dari bidang sosialkah, ekonomi, atau memang pure lingkungan, atau bisa mendukung sektor hukum dan tata kelola. Misalnya seperti kami melakukan intervensi dalam hal penyusunan peraturan desa terkait dengan pengelolaan kawasan mangrove yang tempo hari pernah kami lakukan di kawasan Mayangan. Untuk empowerment misalnya kami dikaitkan dengan sosial atau ekonomi, kami coba memberikan pelatihan kepada kelompok wanita di kawasan Mayangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam lain, seperti di sana kan kebetulan banyak sumber ikan. Nah, ikan ini dilakukan pengolahan untuk menjadi produk yang bisa mendatangkan hasil lain daripada kehidupan pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Gitu. Untuk capacity building, biasanya kami melakukan beberapa pelatihan yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan program yang sudah dijalankan. Biasanya seperti kemarin, terkait penanaman, terus ada juga untuk di kawasan KTH karena kami mengembangkan kopi juga ada pelatihan tentang penanaman kopi. Next mungkin juga kami akan ada pelatihan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi di kawasan Gambung terkait dengan konservasi fauna yang sedang kami susun, kami rencanakan untuk tahun ini. Oke, next. Untuk kegiatan evaluasi yang biasa kami lakukan terkait dengan program KHT ini, secara garis besar yang kami lakukan hampir setiap tahun adalah kegiatan monitoring. Ini biasa dilakukan setiap triwulan atau semester. Bisa dilakukan secara swadaya atau kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, misalnya seperti dengan lembaga pendidikan. Begitupun juga terkait dengan laporan pengukuran indeks KHT, terus juga ada laporan pengukuran karbon dan laporan pengukuran terumbu karang.
Nah, untuk laporan pengukuran karbon memang untuk saat ini kami belum pada tahapan eh, penukaran karbon offset karena masih dalam proses untuk mengetahui sebenarnya seberapa banyak jumlah emisi yang kami keluarkan untuk aktivitas operasional bisnis selama ini. Gitu. Oke, setelah ini mungkin ada beberapa dokumentasi sederhana atas kegiatan yang sudah kami lakukan. Ada dokumentasi foto. Untuk yang di ujung itu ada kegiatan penanaman mangrove, tapi kami melibatkan entitas Bio Farma Group. Diikuti dari Bio Farma saja kemarin tahun lalu itu kami memberangkatkan sekitar 200 orang peserta yang ikut menanam pohon, ditambah oleh entitas dari Kimia Farma, Indofarma, dan anak-anak perusahaan dari bawah Kimia Farma dan Indofarma. Jadi total hampir sekitar 500 sampai 600 orang yang kemarin ikut terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove. Selain itu, setelah kegiatan penanaman mangrove, kami juga melakukan kegiatan bersih pantai di kawasan area penanaman mangrove. Kemudian kalau yang di bawah itu tahun lalu kami melakukan program penukaran botol plastik dengan tanaman. Jadi kami melibatkan lagi teman-teman karyawan untuk terlibat atas sampah yang mereka keluarkan. Lalu kami tukar sampah plastik itu, botol plastik tersebut dengan tanaman yang dapat mengurangi polusi. Ada bentuknya mungkin ada yang bisa ditanam di pekarangan rumah atau menjadi hiasan di meja kerja rekan-rekan di karyawan di perusahaan. Yang sampingnya itu adalah proses kemarin rilis fauna yang kami lakukan bersama Yayasan Aspinal dan Yayasan Konservasi Alam Bandung di kawasan Gunung Tilu. Yang ini adalah 2 tahun yang lalu kami melakukan konservasi terumbu karang di kawasan Pantai Amet bekerja sama dengan kelompok mahasiswa pencinta alam Udayana. Oke, next-nya mungkin kami mau menyampaikan beberapa video kegiatan program Perhati yang sudah kami lakukan. Apakah suaranya keluar? Mungkin share screen-nya bisa diulang dulu, jadi di stop share dulu. Lalu nanti sebelum share di checklist sound-nya. Halo Biotizen, hari ini kami akan mengajak Biotizen untuk ikut kegiatan Bio Farma nih, yaitu kegiatan penanaman pohon di Karembi. Nah, Biotizen ingin tahu kan keseruannya kayak apa? Yuk ikut! Nah, sekarang kami lagi di perjalanan menuju lokasi penanaman pohon di Karembi nih, Biotizen. Sekarang masih di daerah Pasteur sih, ini masih jauh ya. Ikuti terus ya Biotizen. Ntar kita kesana, kayaknya kita nggak makan sampai sore. Seru tuh. Nah, Biotizen, kami sudah sampai di lokasi penanaman pohon di Karembi nih. Lokasinya di sini nih. Biotizen bisa lihat-lihat. Sekarang kita lagi istirahat dulu nih sebelum melakukan penanaman pohon. Soalnya kan perjalanan lumayan jauh ya, Biotizen, dari Pasteur menuju Karembi. Jadi Karembi ini di perbatasan Sumedang dan Kabupaten Garut katanya. Jadi kita istirahat dulu, makan-makan, udah itu langsung penanaman pohon. Biotizen, sekarang kami lagi ganti sepatu dulu dengan sepatu yang lebih safety tentunya. Karena jalurnya lumayan terjal, jadi gak cocok buat pakai sepatu kayak gini ya. Jadi diganti dengan sepatu ini biar safety.
Nah, udah safety nih, saatnya menuju ke titik simbolis penanaman pohon. Oh ya, Biotizen, kegiatan ini dilakukan oleh komunitas internal Bio Farma, Wanadri, dan masyarakat lokal. Sebelum melakukan penanaman, kita melakukan briefing dulu nih, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berada di dalam hutan. Karena hutan di sini merupakan hutan konservasi ya, Biotizen. Penanaman pohon ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan dalam memperingati Hari Lahan Basah Sedunia. Nah, ini kita lagi melakukan simbolis penanaman pohon loh. Seru banget gak sih, Biotizen? Kita juga menulis pesan loh di pohon-pohon ini. Tuh, lihat ada yang nulis pesan. Yuhu! Oke, Biotizen, setelah kita tadi istirahat, lalu melakukan doa bersama dan juga melakukan simbolis penanaman pohon, sekarang kita sedang menuju lokasi penanaman pohon di hutannya. Jalur yang kita lewati ini masih sangat asri dan sejuk loh. Bisa Biotizen rasakan betapa sejuknya hutan ini. Selain sejuk dan asri, perjalanan menuju lokasi penanaman juga tidak mudah loh Biotizen, karena keadaan hutan sehabis hujan dan membuat jalanan menjadi licin. Oke, Biotizen, kita sekarang masih dalam perjalanan menuju lokasi penanaman. Nah, Biotizen bisa lihat ya, di depan jalurnya, hutan, pinggir hutan, kanan hutan, tumbuhan. Karena ini merupakan kawasan konservasi. Melakukan perjalanan yang agak jauh, kita sekarang sudah sampai di lokasi untuk penanaman pohon. Bisa dilihat, Kang Sofian. Nah, setelah proses penanaman pohon selesai, sekarang kita sedang menuju ke pos peristirahatan. Ayo Biotizen, kita kembali ke Bandung. Nah, selesai sudah kegiatan penanaman pohon pada hari ini. Terima kasih kepada Biotizen telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Nantikan kegiatan-kegiatan Bio Farma melalui program TJSL lainnya. Oke, sampai jumpa. Bio Farma Group yang terdiri dari Bio Farma sebagai induk holding BUMN Farmasi beserta anak usahanya yaitu Kimia Farma dan Indofarma melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan mengadakan kegiatan penanaman 5.000 bibit mangrove jenis Rhizopora, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu, 17 Juni 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup dan Laut tahun 2023, juga sebagai salah satu bentuk realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam melakukan tindakan nyata dalam melakukan rehabilitasi lahan kritis dengan melibatkan langsung lebih dari 200 karyawan Bio Farma Group. Saya Fahmi Wanadi, saya dari Klinik Bio Farma. Luar biasa sekali, pengalaman yang sangat mengesankan dan tentunya semangat untuk bisa menghijaukan bumi. Pesannya terus jaga kebersihan lingkungan dan tentunya jaga bumi kita agar tetap hijau untuk masa depan yang lebih baik. Dalam kegiatan ini, Bio Farma Group juga berkolaborasi dengan Wanadri dan masyarakat lokal Kabupaten Mayangan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah bentuk partisipasi dalam proses revegetasi lahan kritis kawasan hutan mangrove yang berada di pesisir utara Kabupaten Subang melalui kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan Laut yang melibatkan karyawan perusahaan dalam program Employee Engagement. Very good, very well, nanam mangrove. Bio Farma Group! Oke, Mas Arief, mungkin sekian sharing kami tentang aktivitas ke hati yang dilakukan selama ini di Bio Farma. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Arief. Baik, terima kasih Bu Anggit atas materi yang sudah disampaikan. Sangat menarik dan menginspirasi materi yang telah disampaikan oleh Bu Anggit. Izin saya meringkas ya Bu Anggit dari materi yang telah disampaikan. Bio Farma memiliki banyak program tentang pengelolaan keanekaragaman hayati untuk kontinuitas fungsi ekologis, mulai dari rehabilitasi ekosistem, utamanya ekosistem darat dan ekosistem pesisir. Dan yang pasti konservasi fauna yang langka dan dilindungi. Bio Farma dalam melakukan program perlindungan kehati bekerja sama dari berbagai lembaga, dari pemerintah hingga petani. Program yang sudah telah berjalan di berbagai daerah, diantaranya di Taman Guru Masinggit dengan program penanaman pohon langka dan juga inventarisasi fauna langka yaitu macan tutul. Lalu juga ada di Pantai Mayangan dan Next Project di Nusa Tenggara Barat tentang konservasi terumbu karang yang bekerja sama dengan berbagai BUMN. Baik, itu tadi materi luar biasa dari Bu Anggit. Saya mengingatkan untuk sesi diskusi nanti, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai dengan format yang telah dikirimkan panitia. Nanti untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dikumpulkan oleh panitia dan akan ditampilkan di layar Zoom kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Azam. Izin untuk saya memperkenalkan beliau. Mas Azam saat ini menjabat sebagai staf program muda konservasi pohon langka di Forum Pohon Langka Indonesia. Mas Azam juga aktif dalam konservasi keanekaragaman hayati yang berwawasan kearifan lokal, utamanya pohon langka. Beliau sangat aktif dalam eksplorasi dan konservasi pohon langka Indonesia untuk keberlanjutan pohon langka yang memiliki fungsi ekologis sangat penting di habitat aslinya. Baik, izin saya menyapa kembali. Selamat pagi, Mas Azam. Halo, Mas Arief. Mas Azam, sudah siap nggih, Mas, untuk menyampaikan materi pada hari ini? Siap, siap, siap. Baik, jika sudah Oke. siap, kepada Mas Azam, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Yang saya hormati dari prospek yang sudah mengundang kami, Forum Pohon Langka Indonesia. Hari ini kita pengen cerita, terus kemudian apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan terkait dengan keanekaragaman hayati bagi kontinuitas fungsi ekologis. Jadi apa yang kita lakukan meskipun itu adalah part dari keanekaragaman hayati, tidak semua keanekaragaman hayati kita konservasi dan konsen ke sana, akan tetapi ini menjadi bagian penting kita akan share terkait apa yang kita lakukan seperti itu. Izin Mas Arief saya share materi. Siap, Mas. Oke. Ya, sudah kelihatan ya Mas Arief? Ya, Mas. Oke, saya ini dulu. Mana nih? Ya, yang pertama kita pengen mengenalkan dulu tentang Mas Azam Forum bisa Pohon Langka Indonesia. maaf Mas Azam bisa di Oh ya, present oke. biar Bentar. Udah ya? Sip. Ya, teman-teman semuanya, hari ini saya pengen cerita tentang apa itu FPLI, sebuah lembaga ataupun forum di mana ini adalah bentukan dari para peneliti di bidang pohon
terutama pohon-pohon yang sifatnya terancam punah. Nanti akan kami coba sharekan ke teman-teman. Siapa tahu di lingkungan teman-teman memang ada yang namanya pohon yang sudah masuk terancam punah. Untuk FPLI sendiri dibentuk sebenarnya sudah sejak 2012 untuk komunikasinya, akan tetapi diresmikan itu pada tahun 2017. Kita konsen di konservasi pohon langka Indonesia. Terus kemudian, oke, next. Dari berbagai jenis pohon langka yang ada di Indonesia, kita kerucutkan menjadi ada 12 jenis yang prioritas, di mana itu kita seleksi dari berbagai aspek, terutama dari aspek keterancaman punahnya. Akhirnya kita menemukan 12 jenis yang kita akan bagi menjadi 3 prioritasi. Jadi FPLI punya kerja-kerja yang sifatnya adalah mencoba untuk mengkonservasi baik di in situ maupun ex situ. Untuk yang ada di Jawa, kita ada satu jenis pohon langka terancam punah, yaitu Dipterocarpus litoralis. Ini sering disebut dengan plahlar dan dia endemis di Pulau Nusa Kambangan, di Cilacap, Jawa Tengah. Terus kemudian ada juga satu jenis yang menarik yaitu Fatica javanica yang ada di perbatasan antara Brebes dan Kuningan atau Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah, jenis-jenis ini kita pilih melalui berbagai seleksi, di mana 1 atau 2 tahun pada tahun 2016-17 konsen pertemuannya adalah membahas tentang jenis-jenis apa yang akan kita masukkan ke dalam prioritas. Nah, terus kemudian akhirnya kita membuat satu publikasi tentang pohon yang terancam punah tersebut dalam satu publikasi bersama dengan LIPI pada saat itu. Sekarang sudah berubah menjadi BRIN tentang strategi konservasi 12 jenis pohon prioritas nasional tahun 2019 sampai 2029. Terus kemudian selain itu untuk mengenalkan jenis-jenis pohon langka yang ada di Indonesia, kita mencoba untuk membuat satu buku khusus, itu daftar merah tentang 50 jenis pohon terancam punah di Indonesia. Itu yang dilakukan FPLI untuk di sisi karya ilmiah. Kemudian apa namanya? Pada saat ini kita mencoba untuk masuk ke dalam lingkup lebih luas lagi, selain menjadi forum yang mengkaji tentang apa itu pohon langka dan konservasinya. Terus kemudian kita mencoba untuk melakukan aksi-aksi nyata di bidang konservasi tentunya, dan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan terutama untuk mendukung adanya pelestarian di pohon langka yang ada di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sejak tahun 1990 sebenarnya di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1990. Mungkin teman-teman yang ada di jurusan ilmu lingkungan atau mungkin pernah belajar tentang hukum lingkungan pasti sangat familiar dengan undang-undang ini, di mana konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem itu dilakukan melalui kegiatan perlindungan, terus kemudian pengawetan, terus kemudian ada juga pemanfaat secara lestari yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Anggit dari Bio Farma. Pastinya mereka akan memanfaatkan keanekaragaman hayati di Indonesia secara lestari, tidak asal eksploitatif dan tidak dengan sistem yang baik begitu. Jadi memang keanekaragaman hayati Indonesia yang cukup melimpah dan bahkan nomor 2 di dunia, itu punya sisi positif, yaitu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan jangka panjang, kepentingan untuk mendukung kegiatan manusia, akan tetapi memang nilai-nilai untuk kelestarian ini perlu diperhatikan seperti itu. Nah, terus kemudian saya juga pengen cerita bahwa FPLI mendukung kegiatan untuk konservasi di in situ maupun ex situ, di mana di in situ kita mencoba untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan habitat jenis-jenis yang menjadi fokus di Forum Pohon Langka Indonesia, memang jenis-jenis yang mempunyai rumah khusus. Jadi mereka tidak di sembarang tempat bisa hidup, sehingga memiliki ketergantungan terhadap kualitas suatu kawasan. Jika habitatnya sedikit dirusak akan mengakibatkan populasi berkurang sehingga menjadi punah seperti itu. Sehingga kita mendukung untuk area-area yang menjadi habitat
pohon langka itu dijaga. Contoh di Nusa Kambangan itu ada area cagar alam. Kita mencoba untuk memprotek bagaimana cagar alam itu bisa lestari, tidak ada gangguan dari luar maupun dari dalam di sana seperti itu. Terus kemudian selain itu kita juga mendukung adanya konservasi ex situ, di mana ini menjadi salah satu bagian yang penting. Jadi kalau kami di Pohon Langka itu mempunyai program namanya Ex situ Network, di mana kami menggandeng perusahaan, terus kemudian komunitas masyarakat, akademisi, kampus, bahkan sekolah, ataupun pelajar, ataupun instansi pemerintahan yang memiliki program untuk pelestarian jenis pohon asli daerah masing-masing di kantor atau di lingkungan kampus atau lingkungan sekolah. Di mana nantinya ini menjadi salah satu etalase bahwa keanekaragaman hayati Indonesia yang ada di hutan itu bisa kita nikmati atau bisa kita jumpai di area-area lingkungan kita. Misal di Taman Kehati atau di taman kota. Jadi jenis-jenis yang ditanam tidak hanya jenis-jenis yang dari luar. Misalnya trembesi, terus kemudian ada mahoni, terus kemudian yang apa namanya yang sering kita lihat di jalan-jalan raya itu. Jadi kita mencoba menggaungkan bagaimana instansi maupun semua pihak itu melakukan penanaman pohon-pohon asli Indonesia, sehingga nanti ketika dikatakan oleh dunia bahwa Indonesia adalah nomor 2 mega biodiversitasnya, bisa kita lihat di pinggir jalan pun bisa kita menikmati keanekaragaman hayati yang ada di hutan Indonesia seperti itu. Nah, terus kemudian berbicara tentang pohon terancam punah, kami mendasari dengan kajian-kajian ataupun publikasi yang dikeluarkan oleh UCN, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar, ada salah satu lembaga internasional yang khusus untuk mengelompokkan atau mengkategorisasikan semua jenis keanekaragaman hayati di dunia, termasuk jenis pohon ataupun tumbuhan ataupun hewan, di mana dia tingkat kepunahannya. Ada mulai dari extinct atau dia punah sampai dengan less concern, terus kemudian sampai data deficient atau tidak ada data sama sekali. Nah, dari tingkatan-tingkatan ini di UCN Red List dia akan mempublikasikan tentang jenisnya apa, terus kemudian sebaran geografisnya di mana, terus bahkan di situ ada catatan apa sih yang menjadi ancaman bagi jenis tersebut. Teman-teman bisa lihat di websitenya UCN www.ucnredlist.org. Nanti teman-teman bisa lihat nih nama-nama ilmiah dari hewan, tumbuhan ataupun jenis keanekaragaman hayati lainnya, statusnya apa sih kalau di dunia seperti itu. Nah, Indonesia mega biodiversitas tadi sudah disampaikan juga, kita punya banyak sekali keanekaragaman hayati. Terus kemudian ini yang akan yang menjadi menarik bahwa di Indonesia untuk tumbuhan sendiri itu kita mempunyai prestasi yang cukup luar biasa seperti itu. Seperti Pteridophyt itu kita 11,34% di dunia. Dan mungkin kalau update sekarang kita belum tahu ya, ini adalah updatean tahun 2017. Ini angka-angka yang sangat luar biasa. Terus kemudian spermatophyt dari 258.000 di dunia, di Indonesia ada 24.632 atau 9,5%. Ini adalah angka-angka yang menarik. Dan pertanyaannya adalah, ketika kita sudah dianugerahi dengan keanekaragaman hayati yang seperti ini, apa yang sudah kita lakukan? Seberapa tahu kita tentang apa yang ada di Indonesia? Nilai 24.632 misalnya dari spermatophyt yang ada di Indonesia. Berapa yang kita tahu? Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Terus kemudian ini adalah jenis-jenis yang ada di Indonesia, jenis-jenis baru, dan potensi untuk pertemuan jenis baru ini sangat luar biasa, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua. Karena memang eksplorasi ataupun kegiatan untuk penelitian tentang keanekaragaman hayati di Indonesia ini masih cukup tertinggal, sehingga banyak sekali data-data yang masih belum terungkap. Terus kemudian ini adalah temuan jenis baru, di mana tahun 2021 sendiri ada 71 jenis
baru, jadi namanya baru, terus kemudian menjadi publikasi ilmiah, terus tahun 2022 ini ada 60 jenis baru di Indonesia. Nah, ancaman-ancaman yang menjadikan tumbuhan di Indonesia terancam itu mulai dari degradasi habitat, terus kemudian ada polusi, terus kemudian ada perubahan iklim juga, terus kemudian aktivitas manusia di mana konservasi habitat alami menjadi perkebunan, menjadi perumahan. Ketika tidak dirancang dengan baik, ini akan menjadi hal yang sangat merugikan karena memang teman-teman pasti sudah mulai merasakanlah bagaimana, perubahan iklim ini sudah mulai masuk atau kita rasakan. Yang dulu katanya kita itu tempat kita adalah negaranya sejuk, sekarang sudah mulai, postingan-postingan di semua daerah di Indonesia mulai panas, mulai kita butuh yang namanya AC seperti itu. Padahal kalau kita mendengar cerita-cerita orang tua zaman dulu, Indonesia kalau hidup ya memang, nyaman seperti itu. Itu yang menjadi salah satu dampak yang sudah kita mulai rasakan. Terus, eee, ketika kita misalnya cerita tentang, pohon langka, status konservasinya seperti ini yang ada di Indonesia, di mana dia itu kalau yang merah itu adalah terancam, terus kemudian dengan angka-angkanya sangat luar biasa. Terus kemudian ini adalah, yang sudah dinilai statusnya, ada 5.299 jenis yang sudah dinilai statusnya dan 1.231 jenis itu terancam punah. Kemudian ada satu jenis yang sudah punah di alam, yang namanya beragam hayati, sehingga angka-angka ini semakin tahun tidak semakin menambah. Minimal kita bisa mempertahankan jenis-jenis yang ada, syukur-syukur kita bisa memperbanyak populasinya, sehingga tingkatan mereka, terancam punah itu akan naik menjadi aman maupun menjadi, tidak terancam punah, seperti itu. Nah, sebaran di pulau-pulau di Indonesia untuk jenis terancam punah ini ada Sumatera, Sulawesi, Papua, sampai Bali, di mana jenis yang masuk terancam punah kalau di Sumatera ada 56, terus Sulawesi ada 20, Papua 49, Maluku 11, sampai dengan, Bali, seperti itu. Kalau ini sukunya, teman-teman, suku-suku yang terancam punah, di mana yang paling tinggi adalah Diptera carpaceae, ini meranti-merantian. Memang karena jenis pohon ini adalah pohon yang lurus dengan ketinggian bisa sampai 50 meter, sehingga ini menjadi, salah satu kelompok atau suku dari, pohon yang sangat diminati untuk ditebang. Sehingga dia sangat rawan untuk, di alam. Untuk dipanen menjadi bahan perahu, terus kemudian menjadi rumah dan sebagainya. Nah, itu ini ini teman-teman, kita pengen mengenalkan tentang Jawa, di mana di Jawa itu kalau secara data yang dihimpun oleh, anggota FPLI juga, beliau adalah peneliti dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu ada di Indonesia, untuk di Jawa sendiri ada pohon endemik sebanyak 623, jenis. Nah, data ini menjadi 652 maksud kami, pohon endemik yang ada di Pulau Jawa, dan ini sangat menarik untuk kita kaji. Ketika jenis-jenis ini kita bisa konservasi, akan meningkatkan nilai dari Pulau Jawa sendiri yang, semakin hari semakin terkikis hutan-hutannya. Nah, ini, contohnya kalau untuk jenis-jenis yang ada di Jawa yang mereka, sudah masuk di dalam kategori terancam, ini ada di status ini ada CR, IN, VIEW, di mana CR itu artinya kritis atau critically endangered, itu satu langkah lagi menuju kepunahan, itu ada, eee di Jawa, khususnya di Jawa Tengah juga temuan-temuannya, kalau IN ini adalah terancam, kalau VIEW itu adalah rawan. Jadi jenis-jenis ini memang secara alami di alam itu sudah masuk, ke dalam list kategori terancam punah.
Nah, ini salah satunya yang tadi saya ceritakan, untuk jenis pohon langka, ini berada di Pulau Nusa Kambangan. Dia itu termasuk pohon yang tinggi juga dan saat ini statusnya masih kritis karena, dia memang tumbuhan yang tumbuh di daerah sempit, tidak tidak di semua tempat bisa tumbuh seperti itu. Nah, terus ini yang menarik juga teman-teman yang dari Jawa Tengah, ini ada satu Eee, jenis pohon namanya Syzygium horsfieldi. Kalau secara ilmiah itu penemuannya, itu ada di Surakarta. Mungkin pada tahun 1867 pada saat itu Surakarta kan masih luas lah, entah di Boyolali, entah di, apa namanya, wilayah sekitarnya itu mungkin, ini menjadi salah satu penemuan penting di mana sampai saat ini sejak 1867 itu belum diketahui keberadaannya di mana. Padahal, jenis ini adalah kalau secara ilmiah, menunjukkan bahwa jenisnya adalah endemik di sana, di Surakarta, tepatnya seperti itu. Kemarin ketika kami mengadakan kegiatan dengan Keraton Solo, kita mencari apa sih sebenarnya jenis pohon Solo itu atau pohon Sala. Kami mengusulkan salah satunya adalah ini, si Zygum horsfieldi ini, karena memang secara ilmiah dia temuannya di Surakarta sehingga kita usulkan menjadi, eee, apa namanya, pohon Sala itu adalah, si jambu ini atau jambu Surakarta. Karena kalau postingan-postingan ataupun kajian-kajian yang sampai saat ini beredar, pohon Sala itu adalah pohon yang bukan asli dari Indonesia, sehingga kami mencoba untuk, mengusulkan, dan itu masih kontroversi. Ada 4 jenis yang, diusulkan atau apa namanya, dinamai sebagai pohon Sala. Nah, dari 4 jenis tersebut memang, kebanyakan, bukan pohon asli Indonesia, sehingga kami dari Forum Pohon Langka Indonesia mengusulkan bagaimana kalau pohon Sala itu adalah diambil dari pohon ini, Syzygium horsfieldi, seperti itu. Itu, ini yang ada di Jawa Barat, ada jenis-jenis yang ada di Jawa Barat, pohon beserta tumbuhan lainnya. Terus kemudian, untuk melengkapi kegiatan kami untuk konservasi pohon langka, kami bekerja sama dengan berbagai instansi, salah satunya Taman Nasional Gunung Ciremai, di mana untuk jenis-jenis yang ada di Jawa Barat maupun khusus di Gunung Ciremai, kita sampaikan kepada, kepala beserta staf di Taman Nasional Gunung Ciremai untuk mereka tahu jenis-jenis yang ada di sana itu segera untuk dikonservasi, seperti itu. Terus kemudian ini adalah Vathekia javanica yang menjadi salah satu target atau prioritas kita untuk konservasi. Ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Bentuknya seperti ini, pohonnya tinggi, terus kemudian lurus juga. Ini menjadi salah satu, jenis pohon yang di menarik untuk ditebang ataupun diambil kayunya oleh, masyarakat, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk aksi konservasi apa sih yang kita lakukan untuk jenis-jenis pohon terancam punah, supaya mereka tetap ada di alam, terus kemudian maupun kita konservasi secara ex situ, ini salah satunya di Garut, kita melakukan penanaman pohon, di mana kita mengambil biji, panen raya, terus kemudian kita tumbuhkan, setelah, tumbuh menjadi bibit, kita tanam pohon lagi di habitat aslinya, supaya nanti jenis pohon ini populasinya meningkat, seperti itu. Terus kemudian selain itu kita juga melakukan kampanye kepada anak-anak, sekolah maupun kepada masyarakat di desa di Garut, Jawa Barat itu, memberikan pengetahuan bahwa jenis pohon ini adalah jenis pohon yang, unik, terus kemudian menjadi satu kebanggaan karena di Garut bisa tumbuh pohon yang, tidak ada di tempat lain, seperti itu. Sehingga nanti masyarakat bisa mempunyai kesadaran bahwa menjaga pohon ini adalah, menjadi salah satu investasi besar untuk, masa depan, seperti itu. Terus kemudian selain itu kita menggandeng anak muda, komunitas anak muda, kita melakukan eksplorasi ataupun pendataan di Pulau Nusa Kambangan. Pada saat itu kita fokus untuk si Dipterocarpus litoralis atau pelalar. Terus kemudian untuk di daerah Jawa Tengah dengan kampus Universitas Negeri Surakarta, Universitas Negeri 11 Maret, mohon maaf, Surakarta, itu kita melakukan kerjasama di bidang, konservasi ex situ pohon langka, di mana UNS Surakarta itu memiliki arboretum atau tempat
untuk menjadi edukasi untuk Fakultas Pertanian yang ada di sana, jurusan Ilmu Kehutanan. Sehingga kami mendorong untuk menjadikan satu kawasan di sana ada demplot pohon langka yang itu nanti kita coba support untuk jenis-jenis pohon langka ditanam di sana dan menjadi edukasi, bahan edukasi mulai dari penelitian maupun nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahkan program yang saat ini berjalan ada yang namanya pohon asuh, di mana ketika dosen di sana menjadi guru besar itu menanam satu jenis pohon langka. Kita akan berikan edukasi jenis ini dari mana, terus kemudian statusnya seperti apa, dan ditanam di arboretum UNS Surakarta ini. Nah, kemudian selain itu kita juga mengadakan FGD, kita mengumpulkan berbagai instansi, pemerintahan maupun staf akademika dan kelompok masyarakat untuk membuat satu program besar. Di Jawa Tengah, pohon langka bagaimana? Bagaimana program yang kita bisa sinergi, sehingga nantinya masing-masing instansi ini punya program yang saling koneksi antar instansi maupun dengan komunitas ataupun lembaga lain seperti itu. Sehingga kita membuat FGD dan alhamdulillah kita merancang sampai tahun 2030 untuk konservasi di Jawa Tengah. Mulai dari penelitian kita dengan Unsud, terus kemudian kita ada perbanyakan di arboretum maupun di kampus. Ada beberapa kampus seperti Unsud maupun UIN Saizu Purwokerto itu yang menginginkan untuk di halamannya ada pohon langka sebagai salah satu tempat konservasi ex situ seperti itu. Nah, terus kemudian selain itu kita juga ada pekerjaan atau tempat kerja kita di Sumatera, khususnya kita fokus di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu kita fokus di Pulau Mursala, teman-teman. Di sana juga menjadi habitat pohon langka namanya Dipterocarpus cinereus, di mana memang dia selain pohon langka dia juga endemik, tidak ada dimanapun, hanya ada di Pulau Mursala, sehingga kita masukkan cinereus itu menjadi salah satu jenis prioritas pertama yang akan kita konservasi. Dan sampai tahun 2024 ini udah berbagai macam kegiatan kita lakukan. Kita mulai dari survei, karena memang melakukan konservasi pohon langka itu harus diawali dengan pendataan ataupun database yang lengkap. Berapa jumlahnya di alam, terus kemudian apa ancamannya, dan bagaimana tingkat pertumbuhannya. Sehingga kita pada saat ini untuk Pulau Mursala kita sedang melakukan riset mulai dari tahun 2018, terus kemudian sampai tahun 2024 ini. Terus kemudian selain itu ada juga UP Bangkana. Ini UP Bangkana juga endemik di Pulau Mursala. Nama Indonesianya resak minyak, sama kita juga melakukan pendataan dan mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Terus kemudian ini pulaunya, berkaitan dengan keberlanjutan atau sustainability, fungsi ekologis, terus kemudian ekosistem. Kita tahu bahwa saat ini masyarakat dunia sudah mulai tersadarkan bahwa ketika mereka melakukan perjalanan ataupun wisata, mereka lebih mementingkan di wisata-wisata khusus ke alam, bukan lagi mereka wisata-wisata yang sifatnya atraktif atraktif buatan, akan tetapi mereka interest terhadap atraksi-atraksi alam yang memang sudah dibikinkan oleh Tuhan. Ini salah satunya ada di Pulau Mursala, ada air terjun yang langsung ke laut, menjadi satu destinasi yang sangat menarik. Dan bahkan di Jawa sendiri banyak sekali, kalau di Jawa Barat misalnya Curug atau air terjun itu banyak sekali. Terus kemudian kita juga misalnya kalau di Jogja nih ada Sky View, ada Ocean View, ya memang semuanya sifat-sifatnya itu ke alam. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalnya kita tidak berperilaku untuk menjaga mereka sehingga mereka itu nantinya jadi rusak, berarti kita menghilangkan satu nilai dari Indonesia yang memang terkenal dengan alam yang indah seperti itu. Jadi jawabannya adalah ya memang benar, apapun yang dilakukan itu kita harus bersandar kepada kelestarian keanekaragaman hayati, baik fauna, flora maupun mungkin mikroorganisme yang memang membuat Indonesia ini menjadi begitu sangat indah di mata dunia. Misalnya seperti Raja Ampat. Ketika misalnya Raja Ampat rusak, terumbu karangnya rusak karena pengeboman atau karena pengambilan
apa namanya laut yang secara eksploitatif sehingga merusak. Akhirnya Raja Ampat nantinya lambat laun akan tidak ditariki wisatawan dunia seperti itu. Jadi dari apa yang kita bicarakan, salah satunya adalah dengan pohon langka kita akan menjaga ekosistem yang ada di Indonesia ini, maupun nanti dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh lembaga lain seperti itu. Nah, begitu. Terus kemudian khusus untuk di Pulau Mursala di Sumatera Utara, kita bekerja sama dengan kampus Universitas Sumatera Utara untuk pendidikan maupun untuk penelitian. Nantinya program-program kita akan disinergikan, kita kerjasama selama 5 tahun. Sekarang baru saja kemarin kami tadi malam baru sampai ke Jogja, kita melakukan kegiatan mulai dari pelatihan FGD sampai survei pohon langka di Pulau Mursala selama 1 bulan. Dan hasilnya kita akan susun menjadi salah satu program yang kita usulkan ke dinas maupun swasta maupun sivitas akademika yang ada di Sumatera Utara, bagaimana Pulau Marsala ini kita jaga bersama seperti itu. Itu teman-teman dari kami. Oh ya, kami juga ada program khusus untuk anak muda. Jadi teman-teman dari Forum Pohon Langka Indonesia punya program khusus mendukung kegiatan aksi konservasi dari anak muda. Setiap tahunnya kita pilih 3 tim atau 3 kelompok yang nanti kita akan support untuk pendanaan kegiatan-kegiatan mereka. Kita sudah mulai sejak tahun 2021. Terus kemudian di tahun ini ada 3 kelompok di mana kegiatannya adalah di Batam, terus kemudian ada di Pontianak, terus yang satunya ada di Bangka, Universitas Bangka Belitung. Nah, kegiatan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa Forum Pohon Langka Indonesia melihat pemuda ini mempunyai nilai yang sangat kuat ketika mereka melakukan aksi konservasi. Mereka bisa menginfluence melalui media sosial ataupun mereka bisa contoh yang baik kepada pemuda-pemuda yang lain, di mana aksi-aksi yang mereka lakukan dan kampanye-kampanye yang mereka lakukan bisa membuat masyarakat di Indonesia khususnya ini bisa lebih sadar bahwa memang alam ini butuh kita untuk menjaga seperti itu. Tidak bisa alam ini kita eksploitatif, terus kemudian lambat laun nanti jadi rusak, terus kemudian nanti kita akan menanggung dampaknya seperti itu. Begitu Mas Arif cerita dari Pohon Langka Indonesia. Semoga bisa menjadi informasi untuk teman-teman dan harapannya nanti ke depan selain dari konservasi di fauna, kita juga mulai masuk ke konservasi di rumahnya si fauna itu, yaitu pohon maupun khusus pohon langka seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Azam. Terus materi yang sudah disampaikan sangat luar biasa dan insightful materi yang disampaikan. Izin saya meringkas dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Azam bahwa PLI sudah ada sejak 2012, namun diresmikan tahun 2016. PLI sudah banyak melakukan konservasi, terutama dari sisi pohon langka Indonesia. PLI juga sudah menerbitkan publikasi tentang strategi konservasi 12 jenis langka prioritas bersama LIPI atau Lembaga Riset Indonesia. Lalu FPLI juga mendukung upaya konservasi pohon langka secara in situ dan ex situ. Konservasi in situ guna mencegah kerusakan lahan yang marak terjadi di berbagai daerah yang tentunya dapat mengganggu keberlanjutan fungsi ekologis dari pohon-pohon yang ada. Dukungan konservasi ex situ dengan menggaungkan program ex situ network yang bekerja sama dalam jaring konservasi dari berbagai instansi, utamanya dari instansi pemerintah dan juga mahasiswa ataupun pendidik lainnya, untuk mendukung penanaman pohon langka di sekitar tempat tinggalnya, mulai dari arboretum, taman kota, ataupun juga taman kehati. Selain itu, dari eksplorasi dan kajian tentang pohon langka Indonesia oleh FPLI, negara Indonesia ini masih memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk teman baru jenis pohon langka, yang sangat bermanfaat dalam fungsi ekologis bagi ekosistem dan juga bagi daya tarik Indonesia sendiri.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Dipersilahkan Bapak, Ibu, dan juga rekan sekalian, jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat sesuai dengan format yang sudah dikirimkan. Halo, Mbak Patra, bisa langsung dijawab atau bagaimana? Oke, saya persilakan mungkin saya bacakan dulu ya Bu, untuk biar lebih susah. Baik, dari Ibu Luciana dari instansi UNS. Untuk pertanyaan pada Ibu Anggit Bio Farma, pertanyaannya adalah program keanekaragaman hayati yang sangat baik untuk menjaga lingkungan dan bumi ini. Pertanyaannya, apakah yang menjadi alasan Bio Farma dalam memilih lokasi program KHT tersebut? Karena saya tertarik terhadap next project program KHT yang berada di Lombok NTB. Terima kasih Bu. Mungkin silakan Bu Anggit. Oke, izin Mas Arief, Mbak Patra, Mbak Lucy apa Bu Luciana? Ininya, kalau terkait dengan pemilihan program lokasi, kenapa lokasinya di sana? Kalau untuk yang Taman Guru Mas Sigit Karembi dan yang Ciwidey itu kebetulan posisinya memang anggap ada di area operasi bisnis kami, meskipun tidak terlalu dekat, tapi masih dalam ruang lingkup sekitar kawasan Kota Bandung. Kebetulan kalau Bio Farma sendiri kan memang bukan perusahaan ekstraksi juga ya. Kebetulan posisi kami secara perusahaan berada di kawasan Kota Bandung. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Mbak Patra atau Mas Arief jalan-jalan ke Kota Bandung, kalau lewat Paster, itu nanti kalau lewat Jalan Layang, persis sekali kantor kami sebelah kiri, ada Gedung Belanda sebelah RSAS. Jadi memang kalau secara aspek ke hati, kalau memang terkait ini agak tricky kalau Bio Farma bikin di area ring 1. Makanya kami coba perluas di sekitar Kota Bandung dan sekitarnya. Jadi kami memilih, memang sebelumnya di program-program sebelumnya kami bikin juga agak jauh ya, karena dengan kondisi seperti itu. Sebelumnya kami pernah bikin program konservasi pohon di Ciletuh, terus mungkin kalau teman-teman pernah tahu tentang Geopark Ciletuh, nah itu kebetulan diinisiasi juga oleh Bio Farma. Terus juga mungkin ada konservasi domba Garut di kawasan Wanajaya Garut. Biasanya itu memang ada isu yang dikaitkan juga dengan proses bisnis. Kalau misalnya kenapa kayak kemarin Ciletuh Mbak Lucy kita bikin di Sukabumi. Nah, konsep pengembangan Geopark Ciletuh itu hampir sama dengan kami melakukan proses entry produk ke WHO. Jadi pada saat asesmen sebuah lokasi untuk disahkan menjadi geopark itu appendixnya hampir sama seperti kami melakukan entry produk via WHO. Kebetulan kan WHO dan UNESCO itu satu lembaga yang kami, kalau kami prosesnya melakukan entry ke WHO seperti apa. Memang isi appendixnya berbeda, tapi secara aktivitas hampir sama. Hanya bentuknya mungkin kalau ini terkait dengan entry obat, kalau ini terkait entry geopark gitu. Untuk yang domba Garut, kenapa domba Garut? Pertama memang kami ada menggunakan domba untuk proses lab, tapi tidak terlalu banyak. Terus memang domba Garut ini adalah salah satu ikonnya Jawa Barat. Jadi dia termasuk plasma nuftah asli Indonesia. Dia kan apa ya istilahnya hasil perkawinan silang dari domba jenis Indonesia, Australia, dan Afrika. Makanya tanduknya dia agak keras. Nah, yang kami coba kemarin intervensi adalah proses breedingnya. Karena ternyata di Garutnya sendiri, domba Garut aslinya itu udah berkurang gitu. Jadi kami coba melakukan intervensi secara apa ya namanya budidayanya gitu loh. Karena proses jadi kami kemarin juga sempat kerjasama nih sama BRIN
Kalau dulu Mas Lipi, bagaimana sih melakukan proses percepatan breeding dari si domba Garut. Terus kalau untuk yang makanya karena kemarin berkaca dari lokasi yang lumayan jauh ini, kami coba mapping nih sekitar Kota Bandung ada nggak ya yang bisa kita ajak kerjasama. Hanya ketemulah nih Taman Burung Masigit Karembi. Hanya memang Taman Buru ini agak tricky. Dia adalah salah satu taman buru dari 11 taman buru di Indonesia gitu. Jadi karena dia kawasan konservasi, aktivitas kami itu akan berbenturan dengan aturan konservasi. Jadi biasanya kalau kami masuk ke taman buru ini harus ngurusi maksi. Jadi kita harus ke BPKSDA untuk ngurusi maksi. Sedangkan untuk yang Ciwidey ini sekitar tahun 2011-2012 Yayasan Aspinal itu membangun fasilitas konservasi primata khas Jawa, khususnya Jawa Barat. Jadi ada lutung, owa, sama surili. Nah, itu lokasinya juga tidak terlalu jauh. Jadi kami coba intervensi kira-kira apa nih yang bisa kami bantu. Kebetulan kan kami juga ini ada aktivitas yang berkaitan sama hewan gitu. Istilahnya kalau di sini juga kami menjunjung tinggi terkait pri kehewanannya. Nah, bisa nggak nih kita sharing gitu. Jadi alasannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang next project untuk yang perhatian di Lombok, sebenarnya ini lebih pada ini awalnya mungkin bukan benar-benar, maksudnya kami menginisiasi dari Bio Farma, kami mengajak beberapa BUMN kolaborasi, tapi kami tidak bisa mengklaim ini adalah program Bio Farma sendiri. Jadi biasanya kan kalau bikin program mungkin Mas Arief sama Mbak Patra juga lebih ahli ya karena kalau diaitin sama proper. Jadi kami mencoba mencari irisan dari sisi menggugurkan kewajiban di Kementerian BUMN dan juga di KLHK nih ceritanya gitu dari sisi kolaborasinya. Sebenarnya kalau dari sisi wilayah ini tuh wilayahnya berdekatan dengan aktivitas TJSL yang pernah yang masih dibina oleh Kimia Farma. Kimia Farma itu membina pulau di samping Gili Asahan, namanya Gili Gede. Mereka tuh punya program namanya Klinik Apung. Ternyata kami baru tahu nih pas tahun lalu kami terlibat dalam kegiatan relawan bakti BUMN. Ternyata di Lombok itu ada Gili Trawangan lain nih di daerah barat dan ternyata punya potensi lebih bagus dibandingin Gili Trawangan. Karena bisa dibilang area Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air itu sudah over capacity untuk wisatawan. Nah, ternyata ada wilayah baru yaitu di daerah Lombok Barat ini. Jadi ada beberapa gugusan pulau-pulau kecil. Dari sisi Kimia Farma mereka mengintervensi dari sisi kesehatan, makanya mereka bikin program klinik apung. Ternyata di samping Gili Gede itu adalah Pulau Gili Asahan. Rata-rata kawasan pesisir, apalagi yang mungkin ada pulau kecil-kecil gitu tuh biasanya ada potensi sumber ikannya lumayan bagus. Nah, ternyata makin ke sini mungkin rusak karena mungkin over pemanfaatan oleh nelayan. Jadi ada beberapa terumbu karang yang rusak. Nah, kami coba intervensi bekerja sama dengan beberapa BUMN. Ini coba lagi kami jalankan karena mungkin kebutuhannya masif. Jadi Bio Farma juga nggak bisa jalan sendiri. Kami ajaklah BUMN lain. Yuk, mau nggak nih bantu gitu. Tapi nanti akan coba kami sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN gitu. Jadi kebutuhan dari secara pelaksanaannya mungkin pada umumnya program ke hati nanti mungkin akan berdampak seperti yang tadi saya sampaikan dari ekologi lalu ke sosial lalu next ke ekonomi. Gitu mungkin Mbak Luciana yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Andi. Mungkin dari Mbak Luciana ada tanggapan? Jika tidak ada, berarti sudah cukup menjawab. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan untuk Mas Azam dari Mbak Ima Rohayati dari UINSA Surabaya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat dari Mas Azam jika kelompok yang baru dibangun agar mendapat daya tarik dan minat para pemuda atau lembaga lain? Karena Mbak Ima ini dalam menyelesaikan pendidikan S1 program studi pengembangan masyarakat Islam dalam tugas akhir skripsinya.
Salah satu programnya itu pembentukan kelompok yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namanya kelompok peduli lingkungan Kepelan Tuban. Dan apa yang harus dibangun terlebih dahulu untuk menjadi fondasi dari Mbak Ima sendiri untuk sebagai founder kelompok tersebut. Terima kasih. Mungkin dari Mas Azam, silakan Mas. Terima kasih Mas Arif. Sangat menarik ini ya Mbak Ima Rohayati. Pertama kami ucapkan selamat Mbak. Ada pemuda yang memang punya kepedulian bahkan membentuk satu kelompok. Ini kan pemuda yang langka. Tidak semua pemuda itu memikirkan tentang bagaimana dia membuat satu komunitas untuk lingkungan. Bahkan bisa dibilang itu sangat jarang ya seperti itu. Saya ucapkan selamat. Terus yang pengen saya sampaikan, untuk membuat suatu kelompok, pertama harus konsisten ya Mbak, karena tidak mungkin membuat satu paradigma bahwa lingkungan adalah investasi jangka panjang, menjaga lingkungan adalah untuk masa depan itu perlu menyadarkan berbagai aspek, berbagai lingkungan, berbagai kelompok masyarakat yang ada di sana. Mungkin kelompok yang ikut Kepelan ini sudah sadar, akan tetapi orang tua mereka bagaimana? Terus kemudian tetangga mereka bagaimana? Nah, itu adalah program sangat panjang. Nah, berkaitan dengan apa yang dilakukan di awal, kalau menurut kami sih yang pertama adalah bagaimana Mbak Ima ini dengan teman-teman Kepelan itu coba angkat apa yang unik yang ada di sana. Mulai dari apakah ekosistemnya unik, apakah punya budaya yang unik, apakah punya cerita yang unik, atau bahkan punya jenis flora atau fauna yang unik yang ada di sana. Taunya dari mana? Ya harus dibaca. Mbak Ima kalau tidak ada referensi dari jurnal ataupun bahan bacaan, bisa langsung ke sana, cerita dengan orang tua yang ada di sana, ataupun melakukan wawancara, melakukan yang namanya pendekatan. Kaji yang apa yang ada di sana. Biasanya kalau Forum Pohon Langka Indonesia itu kita mengawali dengan mengkaji literatur tahun 18, 19. Jenis-jenis pohon apa nih yang sampai sekarang belum ketemu. Akhirnya kita ketemu misalnya tadi jambu Surakarta yang tahun 18 sekian sampai sekarang tidak lagi ditemukan. Itu kan unik. Itu menjadi salah satu bahan kalau di kami ada yang namanya pembuatan proposal penelitian, Mbak. Nah, nanti dari bahan itulah kita akan membuat satu proposal penelitian untuk kita carikan pendanaan. Karena memang satu kegiatan pendanaan ya menjadi salah satu faktor penting lah. Kita carikan pendanaan nih, misalnya dengan pemerintah kabupaten kah atau pemerintah kota kah, kita sampaikan kita ada rencana seperti ini, butuh dana seperti ini, apakah kita bisa kolaborasi dan sebagainya. Kenapa kok yang unik yang harus diangkat? Karena itu yang akan menjadikan orang-orang langsung melihat ke sana. Mulai dari, masyarakat yang akan di sana pasti akan, menyadari bahwa, oh ya hal unik ini bisa kita angkat. Terus kemudian selain hal yang unik, Mbak juga perlu referensi di tempat yang lain, di mana kelompok mana nih yang sudah berhasil. Kalau di Yogyakarta ada Mbak, satu tempat namanya itu Desa Ramah Burung Jatimulyo, itu mereka diawali dengan, salah satu pemburu. Pokoknya di sana itu memang pemburu burung lah, pekerjaan sehari-hari. Tapi terus kemudian ada satu pemuda, ini ceritanya seperti itu, yang mulai sadar bahwa memang burungnya sudah semakin hilang di alam, akhirnya menginisiasi untuk menjadikan sebagai desa ramah burung, di mana desa tersebut tidak lagi menangkap burung, akan tetapi burung dijadikan sebagai objek untuk wisata. Jadi ada namanya birding atau bird watching. Atau orang bisa ke sana yang fotografer maupun orang yang pecinta lingkungan lah seperti itu bisa datang ke sana untuk melihat burung yang ada di sekitar desa dengan sangat mudah seperti itu. Akhirnya sekarang di banyak sekali orang yang ke sana, terus kemudian banyak sekali wartawan yang mengangkat tentang sana seperti itu. Dan itu juga waktu tidak 1 hari 2 hari Mbak, bahkan beberapa tahun baru memang, bisa terangkat seperti itu. Kalau untuk Mbak Ima sendiri yang penting yang pertama Mbak Ima bukan hanya untuk proyek skripsi, ketika skripsi selesai terus kemudian pendekatan ataupun pembentukan, tim yang ada di sana itu selesai, bukan. Akan tetapi diniatkan memang ini untuk jangka panjang.
karena prosesnya nanti panjang, apalagi sampai sustainable, sampai memang di sana organisasinya jadi organisasi yang matang itu memang panjang seperti itu. Itu sih Mbak Ima kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Azam. Dari Mbak Ima mungkin ada tanggapan atau feedback atas jawaban dari Mas Azam yang mungkin perlu dikonsultasikan untuk membangun Iya. suatu kelompok. Ya, tambah satu lagi Mas Arif, Mbak Oh, Ima perlu monggo. ada pemetaan tentang stakeholder ataupun instansi yang punya kepentingan di sana, misalnya pemerintah desa ataupun nanti sampai kementerian desa misalnya. Kalau Mbak Ima punya program yang unik yang sudah didapatkan di sana, misalnya ngangkat nih, di sana ternyata dulu adalah produsen untuk gula semut misalnya. Bagaimana caranya gula semut ini menjadi senjata Mbak Ima untuk sampai ke kementerian desa, pengembangan alat, pengembangan kemampuan untuk gula semut kah, atau pengembangan untuk pemasaran kah dan sebagainya. Jadi kalau sudah punya satu senjata ataupun hal yang mau diangkat, ini akan dilarikan kemana enak, dan itu perlu dipetakan. Siapa yang punya kepentingan ataupun stakeholder ataupun instansi yang punya kebijakan di sana. Kayak gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mas Azam. Mbak Ima mungkin. Mbak Ima, boleh minta media sosial dari Mas Boleh, Azam boleh. ini. Kalau yang Jatimulyo ada, burung Jatimulyo itu ada di Instagram juga ada. Nanti bisa dilihat itu Mbak. Nanti bisa tergambar. Di sana ada yang namanya adopsi sarang burung Mbak. Burung emprit misalnya, yang biasanya kalau diambil satunya harga 5.000 atau 7.000 rupiah, kalau adopsi sarang burung emprit ini bisa ratusan ribu rupiah. Nah, nilainya memang tingkatannya luar biasa. Kayak gitu. Jadi itu adalah paradigma bahwa jasa lingkungan, ekowisata ini akan bernilai lebih tinggi daripada kita langsung mengambil barangnya. Nah itu, nanti bisa belajar lah. Burung Jatimulyo kalau nggak salah itunya, Instagramnya. Nanti bisa dilihat Mbak di sana. Oke, itu tadi Mbak Ima dicari di Instagram Jatimulyo, Desa Wisata Jatimulyo. Nah, Desa Wisata Jatimulyo. Keren itu. Terima kasih Mbak Ya, Ima. Pak Syarif. Terima kasih Mas. Mungkin dari peserta yang lain ada pertanyaan lagi. Jika tidak mungkin saya pengen tanya juga sih. Nah, untuk Bu Anggit, gitu. Bu Anggit itu kan ada kerjasama dengan petani hutannya ya. Mungkin tingkat kesadaran dari petani hutan akan pentingnya ekosistem sendiri itu seperti apa sih Bu yang di sana, yang kerjasama? Mas Arif, mohon maaf diulangi sebentar. Ini Oh, agak ribut bentar. Kenapa? oh iya. Oke, mungkin saya ulang ya, mungkin Bu. Ya. Mungkin tingkat kesadaran dari petani yang bekerja sama dengan Bio Farma sendiri, petani hutannya itu tingkat kesadaran akan pentingnya lingkungan seperti udah seperti apa gitu Bu. Mungkin sudah sadar banget. Oke. Untuk yang KTH yang kami bina itu kan adalah KTH yang berada di sekitar kawasan konservasi fauna yang di daerah Ciwidey. Tadinya itu mereka itu adalah pembalak hutan. Jadi terus mereka juga selain pembalak hutan termasuk adalah orang-orang yang melakukan istilahnya apa ya? Jadi mereka berburu beberapa hewan yang dilindungi gitu. Nah, malahan si yayasan ini tuh membina salah satu anak dari mantan pemburu gitu. Jadi pada saat yayasan yang kami ajak kerjasama melakukan pendekatan ke masyarakat, menyampaikan bahwa sebenarnya kalau sekedar hanya mengambil ranting mungkin tidak jadi masalah. Atau kalau misalnya menebang tapi mungkin tidak sampai habis ya pohonnya, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi apalagi kalau misalnya ternyata mereka melakukan pemanfaatan lalu mereka juga berinisiatif lagi menanam, itu akan lebih baik gitu. Karena kan ternyata fungsi hutan yang ada di kawasan itu juga adalah suatu ekosistem yang sangat besar gitu.
kawasan Ciwidey ini lumayan kalau misalnya nanti teman-teman dan Mas Arief bisa lihat perubahan pemanfaatan tanahnya, itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini berubah alih fungsi menjadi kebun sayur. Rata-rata adalah jadi kebun stroberi. Akhirnya kan itu juga dampaknya seperti misalnya terjadi bencana alam seperti pergerakan tanah atau misalnya gempa, itu kan bisa mengakibatkan hal lain. Jadi itu yang coba kami dan yayasan melakukan intervensi gitu, bahwa sebenarnya dampaknya nggak cuma sekedar terkait dengan kehilangan sumber mata pencarian lain ya gitu, tapi juga akan memberikan dampak negatif lain kepada orang lain yang sebenarnya mungkin ya anggap mungkin pada saat nanti ada bencana alam, kawasan itu mungkin akan terdampak, tapi juga dampak itu akan dinikmati oleh orang yang tidak melakukan dosa gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata pada saat yayasan coba menginventarisir apakah masyarakat di sana tahu hewan apa saja gitu yang biasa mereka lakukan berburu. Jadi memang ada beberapa pemburu liar yang memang dia sudah tahu ada beberapa jenis primata ini termasuk punya value-nya agak tinggi di apa istilahnya pasar gelap gitu. Itu ternyata mereka tuh nggak tahu kalau yang suaranya berbunyi itu adalah jenis primata. Jadi mereka menganggap itu burung. Jadi saru gitu. Pada saat yayasan mensosialisasikan, yang Bapak biasa dengar itu sebenarnya bukan jenis burung loh gitu. Bentuknya adalah seperti ini, mereka kaget. Jadi mereka sendiri nggak tahu sebenarnya gitu awalnya. Terus setelah tahu akhirnya mereka paham kalau misalnya ini dihilangkan berarti ada satu proses yang akan hilang gitu. Karena ini kan dari kenapa kalau misalnya Bapak tidak berkeinginan melakukan penanaman, misal apa ya, si primata ini masih ada di situ, feses mereka itu bisa jadi proses untuk kegiatan tumbuh kembang pohon baru yang Bapak tebang nih gitu. Dari situlah mereka mungkin berpikir. Nah, untuk yang mantan pemburu ini juga akhirnya bisa mengedukasi teman-teman yang lain untuk melakukan perubahan. Nah, saat ini memang akhirnya mereka juga ada kecenderungan, oh iya ya, ternyata dengan melakukan pembukaan lahan dipergunakan menjadi lahan sayur mayur itu juga kurang, mungkin secara finansial bisa menjadi sumber mata pencarian lain bagi mereka, tapi dari sisi lingkungan juga nggak bagus. Akhirnya kemarin mereka coba bagaimana kalau kita melakukan penanaman pohon keras atau pohon buah yang bisa dimanfaatkan kembali. Karena kan kebetulan Ciwidey ini udah termasuk kawasan argowisata gitu, Mas Arief. Jadi kami coba, oke, kira-kira komitmen awalnya teman-teman mau apa nih? Nah, kita mau coba kopi dulu. Next kita mau bikin apa ya? Dalam jangka pendeknya kita bikin tanaman kecil, tanaman buah yang bisa dimodifikasi gitu untuk jadi sumber mata pencaharian. Memang kalau udah kaitannya sama masyarakat, terus kaitannya melakukan perubahan yang dari tadinya itu jadi sumber mata pencaharian mereka, terus sempat kita off, itu memang agak susah gitu. Tapi biasanya orang-orang yang jadi apa ya istilahnya tokoh masyarakatnya lah yang coba kita deketin, atau orang-orang yang memang ketika mereka bicara, ini orang-orang pasti nurut sama mereka gitu. Nah, biasanya kita coba deketin itu. Dan kebetulan yayasan ini karena memang punya area lahan yang lumayan luas, karena kan mereka bikin kayak semacam kandang habituasi yang sama dengan ekosistem aslinya kan gitu untuk primata-primata ini. Jadi mereka memang bentuknya tidak seperti apa namanya kebun binatang. Ini memang tidak ada pagar gitu, tapi mereka paham gitu di situ ada fasilitas untuk apa namanya melakukan konservasi fauna. Terkadang ya petani itu bisa hilir mudik ke situ, mereka bisa lihat gitu, oh yang namanya lutung tuh kayak gini ya, bunyinya kayak gini gitu. Jadi ada edukasi. Nah, sebenarnya kita memang ada next project nih sama yayasan ini terkait dengan si konservasi fauna ini.
Jadi ternyata ada beberapa fauna yang direhab oleh yayasan, tapi ternyata secara asesmen kesehatan dan eh, daya bertahan hidup di alam itu ternyata dia tidak lolos asesmen. Jadi akhirnya, tapi kan kalau misalnya terus-terusan di apa ya istilahnya dirawat di fasilitas konservasi tidak memungkinkan karena biasanya mereka juga menemukan lagi binatang baru atau mungkin titipan dari BBKSDA. Jadi kemarin kami coba kerjasama, kami bikin semacam area apa ya namanya untuk jadi tempat pendidikan lah dari bagi masyarakat eh, untuk mengenal hewan-hewan primata yang tidak bisa dilepas liarkan. Itu mungkin Mas Arief. Nah, itu juga nanti masyarakat di sekitar ini kebetulan masih di area Ciwidey tapi beda apa ya kecamatan. Nah, ini nanti juga akan ada kelompok yang akan mengelola lagi kawasan ini supaya jadi kawasan edukasi. Tapi ini masih baru tahapan awal, beda dengan yang di tempat konservasinya. Kalau kebetulan kan prosesnya sudah lumayan dari tahun sebelum COVID 2018-2019 lah gitu. Tapi kemarin karena ada COVID agak lumayan terhambat ya karena 3 tahun itu lumayan deh. Kami juga kalau kaitannya program Kehati agak ketar-ketir ya karena kan memang nggak bisa pakai Zoom meeting ya kalau program Kehati gitu agak susah gitu. Gitu mungkin Mas Arief. Oke, terima kasih Bang Git atas jawabannya. Emang mungkin aktor utama dari konservasi itu rakyat sekitar hutannya ya. Emang mereka yang bersinggungan langsung dengan mereka, fauna dan flora di sana. Terima kasih Bang Git atas jawabannya. Kapan-kapan Sama-sama. jadi pengen main ke sana deh. Boleh nanti silakan kalau teman-teman prospek atau prospektus atau Bapak Ibu kalau mau berkunjung, enggak nanti kami bisa coba bantu. Siap. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya lagi mau pengen tanya ke Mas Azam. Mas Azam, ini kan dari Pohon Langka udah ada rencana juga ya, rencana sampai tahun 2029. Mungkin ada kayak gambaran konservasi tumbuhannya nggak cuma di pohon aja, mungkin ke lumut ataupun Ya, pakis ataupun anggrek gitu. oke. Iya Mas Arif. Oh, karena bidangnya Mas Arif anggrek. Jadi gini Mas Arif, sebenarnya kami itu jadikan pohon langka sebagai senjata aja Mas Arif. Kalau untuk di lapangan kita kampanyenya adalah nafasnya konservasi ekosistem. Jadi bahkan sampai semut, sampai mikroorganisme di situ kita kalau bisa kita jaga seperti itu. Nah, triggernya adalah pohon langka supaya nanti ada satu hal yang kita angkat. Contoh kecil kan misalnya kayak kita misalnya konservasi harimau Sumatera lah atau badak Jawa misalnya, kan itu sebagai trigger. Akan tetapi kalau kita bicara tentang konservasi nggak mungkin kita hanya menjaga si harimau aja, tapi ya rumahnya, ya lingkungannya, kayak gitu kan. Nah, sama seperti pohon langka pun kita karena asosiasinya ada sangat banyak, bahkan kemarin ada temuan menarik, ada satu jenis pohon langka namanya Dipterocarpus retusus, lalar gunung kalau orang-orang katakan, itu Mbah Didik atau peneliti karnivor Jawa mengatakan bahwa si macan tutul Jawa itu sering menggaruk-garukan kukunya di pohon itu gitu kan. Kan kemarin tanya, "Pohon apa sih ini? Jenisnya kayak gini kayak gini." "Oh, itu Dipterocarpus retusus, Pak Didi." Ternyata ada asosiasi nih bahwa si macan tutul Jawa itu memiliki kebiasaan mencakar-cakar ke Dipterocarpus retusus itu karena punya yang namanya resin. Nah, resinnya si Dipterocarpaceae ini kan wangi. Nah, mungkin itu ada perlu ada penelitian nih, kenapa kok pohon-pohon yang punya resin wangi itu dia cakar-cakar seperti itu. Nah, itu menjadi teman menarik. Jadi memang kalau kita bisa katakan selain si pohon langka, ya liananya kita lindungi, terus kemudian lumut, bahkan anggrek, bahkan kita juga dalam tim kemarin di Pulau Mursala kita inventarisasi tentang anggrek yang ada di sana. Karena potensi untuk new spesiesnya sangat tinggi. Kita kemarin mendapatkan sekitar 22 jenis dan yang tidak teridentifikasi ada sekitar 12 jenis dan itu potensial untuk new spesies. Jadi
kami juga selain melakukan konservasi pohon, semua yang ada di hutan kita akan gaungkan untuk dijaga seperti itu. Bahkan nanti kalau misalnya di kami ada peneliti liana, kita pasti akan akomodir. Satu tim kita penelitian pohon, liana, anggrek, lumut, terus kemudian amorphophallus dan lain-lain gitu kan, Mas Arif. Itu sih Mas Arif. Oke, terima kasih Mas Azam. Saya ajak Mas Azam meneliti anggrek. Jangan, Mas Arif ini terlalu sibuk. Terima kasih Mas Azam. Oh, dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Yang mengingatkan untuk absensi sudah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Silakan untuk mengisi absensinya. Mas Arif, promosi media sosial boleh apa enggak di sini? Oh, boleh banget Mas. Bukan, Ya, ya, teman-teman, pada tahu-tahu. ya kita ada spesial souvenir untuk teman-teman yang nanti menang challenge. Silakanlah hari ini bisa di story, nanti tag IG pohonlangka_id, nanti yang beruntung kita akan kasih souvenir. Ada tote bag, terus ada buku juga. Nah, yang paling menarik story-nya kita akan repost, terus kemudian kita akan kasih hadiah. Ingat, pohonlangka_id, syaratnya harus diikuti dulu. Itu tadi syaratnya follow IG IG-nya. dulu ya Mas ya. Betul. Oke. Baik. Terima kasih Mas Azam dan Bu Anggit. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin baik selanjutnya kita akan masuk pada saya tutup untuk diskusi pada hari ini. Izin untuk menutup Mas Azam dan Bu Anggit. Siap, Mas Senang Arif. sekali saya dapat berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. Banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh dari Mas Azam dan Ibu Anggit. Semoga ilmu yang telah disampaikan para narasumber hari ini dapat membawa manfaat bagi kita, bumi dan juga kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Fatra. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Diskusi yang sangat luar biasa menarik pada pagi hingga siang hari ini dalam agenda Prospek Talks yang ke-37 dengan tema keanekaragaman hayati bagi kontinuitas fungsi ekologis yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Baik, Bapak dan Ibu juga dipersilahkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat, dan nanti untuk sertifikat Prospek Talks dan materi menyusul akan kami kirimkan via email sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu sudah isi pada daftar hadir. Baik, saya mewakili Prospek Institut mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yaitu Ibu Anggit dan juga Mas Nur Zaman. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk menjadi narasumber di Prospek Talks yang ke-37 ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Arif selaku moderator Prospek Talks yang ke-37. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta Prospek Talks yang ke-37 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan sampai jumpa kembali di Prospek Talks selanjutnya. Untuk mengetahui agenda kami dapat dilihat melalui Instagram kami di @prospek.institute. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Izin live ya. Mari. Baik, terima kasih Bu Anggit, sehat selalu. Ya, Pak Nur Pak. Zaman, sehat selalu. Bu. Iya, Pak. Kalau seandainya tempatnya